Jadi apa itu prinsip pertanian yang sesungguhnya? Saya selalu mendorong rekan-rekan untuk tidak mengejar para ahli dengan cara apapun. Lalu bagaimana kita mempelajari pertanian tanpa pengetahuan yang dibagikan oleh para ahli? Jangan khawatir tentang itu. Saya akan memberikan solusi yang sangat sederhana. Saya sering mengatakan bahwa pengetahuan tentang pertanian ibarat gusi yang sehat. Jika gusi Anda lemah, maka gigi Anda akan bermasalah. Demikian juga jika persepsi tentang pertanian itu lemah, maka berbagai evaluasi objektif tidak akan pernah bisa dilakukan. Lebih sederhana, saya sering mengatakan, semakin banyak input yang Anda terima, katakanlah dari para ahli, maka pertanian itu sendiri akan menjadi terlalu kompleks, dan akan semakin banyak yang Anda berikan, semakin tinggi biaya yang Anda keluarkan. Jika Anda tidak memiliki kesadaran yang kuat tentang pondasi kokoh dari pertanian, maka akan sulit bagi petani kecil manapun untuk sukses dalam bidang pertanian. Dan itu terjadi di seluruh dunia saat ini, yang menjadikan profesi petani menjadi langka dan diambang kepunahan. Jadi mulai sekarang, saya akan memberitahu Anda bagaimana mempelajari pertanian dengan mudah. Pertama adalah dengan melihat alam sebagai guru terbaik. Salah satu pondasi dasar dari pertanian adalah dengan kembali pada alam. Setelah ini, tenangkan diri Anda dan berusaha untuk berbicara kepada alam dengan hati Anda. Saya jamin Anda akan menemukan jawaban dari apa yang saya maksudkan. Saya akan memberikan sedikit gambaran terkait apa yang saya pelajari tentang alam. Di alam bebas tidak pernah terjadi kegagalan. Semua adalah sistem utuh yang saling mendukung satu sama lain. Benar? Satu-satunya yang membawa kerusakan pada alam adalah perilaku dari manusia, dan itu sudah terjadi berulang kali tanpa bisa dibantah. Ini adalah perbedaan paling mendasar dari cara pertanian saat ini dengan pertanian alami. Selanjutnya, di alam, tumbuhan akan secara selektif menyerap nutrisi yang mereka butuhkan. Seperti makhluk hidup lain, setiap tumbuhan juga memiliki pola makan yang berbeda. Semoga rekan-rekan bisa memahami analogi ini. Jadi tumbuhan akan secara selektif menyedot nutrisi yang mereka butuhkan dari tanah. Lapisan atas tanah mengandung ekstrak unsur hara yang dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Inilah alasan kenapa semua tumbuhan menggugurkan daun mereka. Mereka berusaha untuk memberi makan diri mereka sendiri dan komunitasnya. Itulah yang terjadi di alam. Daun yang berguguran di alam merupakan ekstrak nutrisi yang ditumpukan oleh tumbuhan di atasnya. Itu akan menjadi rantai nutrisi panjang selama bertahun-tahun. Dari situ, pepohonan di hutan akan mendapatkan umur yang panjang. Namun para ahli mengajarkan kita untuk menyingkirkan dedaunan dari lahan pertanian, karena itu adalah sumber penyakit, jamur, dan sebagainya. Anda harus menyingkirkan mereka dengan cara apapun, dibakar, dipinggirkan, lalu belilah pupuk di toko pertanian untuk memberikan nutrisi bagi tanaman selanjutnya. Begitu yang mereka ajarkan. Lalu pilihan apa yang harus Anda buat? Menurut saya, Anda harus mengesampingkan semua hal yang sudah Anda pelajari dari para ahli selama ini, dari para penyuluh pertanian yang datang ke kebun Anda. Kemudian kembali bertani menggunakan prinsip alam dengan segala kebijaksanaannya. Untuk mengikuti alam, maka wajib untuk meletakkan semua daun dan batang kembali ke tanah. Memasukkan residu kembali ke dalam tanah, memungkinkan kita untuk membangun basis nutrisi yang baik, dan akhirnya akan mendapatkan hasil panen yang tinggi. Jadi untuk apa kita menyingkirkan dan membakar sisa tanaman yang merupakan ekstrak unsur hara? Jika Anda menyingkirkan unsur organik tanah, maka tanaman akan menjadi lemah. Kemudian, Anda akan membutuhkan lebih banyak pupuk untuk menyediakan unsur hara dan membutuhkan pestisida untuk penanggulangan penyakit tanaman. Berhentilah memikirkan hal-hal tersebut. Ambillah jalan berani dari pertanian alami. Percayakan pada alam dan kembalikan sisa tanaman ke tanah. Jika dengan ini Anda merasa tanaman masih kekurangan nutrisi, maka kita bisa memberikan nutrisi tambahan yang sangat kuat bagi tanaman. Dan Jadam memiliki solusi atas hal tersebut. Kita akan membahas ini nanti. Yang kedua, kita selalu diajarkan bahwa jika ingin menyehatkan tanah, maka kita harus menggunakan mikroorganisme. Para ahli dan penyuluh akan merekomendasikan IM yang pusat penelitiannya berada di Jepang. Saya tidak mengatakan bahwa mikroorganisme yang diperdagangkan secara komersil itu buruk, tapi yang saya sayangkan adalah bagaimana para petani harus membayar mahal untuk setiap botolnya
yang biaya produksinya tidak sampai 5 sen untuk setiap botolnya, lalu dijual dengan harga mencapai $3 di pasaran. Mulai sekarang saya tegaskan kepada Anda bahwa kita sendiri bisa membuat mikroorganisme yang jauh lebih baik dari yang diperdagangkan dengan tanpa biaya sama sekali. Bagaimana untuk mendapatkan mikroba terbaik? Jawabannya ada di alam. Jika Anda melihat tanah di pegunungan atau hutan terdekat di wilayah Anda, maka Anda akan menemukan banyak daun berguguran dan mikroba akan menguraikan dedaunan tersebut hingga menjadi materi organik yang bentuknya menyerupai tanah. Itu adalah sumber mikroba terkuat yang dapat Anda gunakan di pertanian Anda, dan lagi, mikroba tersebut bersifat lokal yang sangat cocok untuk tanaman yang Anda budidayakan. Bukan hanya menjaga kesuburan, tapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang mengancam tanaman Anda. Mikroorganisme sama seperti manusia, dimanapun orang lokal akan lebih memahami wilayahnya dibandingkan orang dari luar. Jadi, mikroorganisme lokal adalah yang terbaik untuk lahan pertanian Anda. Pertanian organik bukanlah konsep baru dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dinasti Joseon, Semenanjung Korea memiliki 5.000 tahun sejarah pertanian organik. Selama periode itu, para ahli pertanian kita tidak pernah menjual mikroba. Semua orang menggunakan solusi sederhana yang disediakan oleh alam. Bisikan alam selalu mengatakan, ambillah dan gunakan. Semuanya gratis, dan kita bisa membuat sebanyak apapun yang kita mau. Kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana membudidayakan dan memanfaatkan mikroorganisme yang akan menjadi salah satu kunci sukses dalam bidang pertanian ini di segmen berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesuburan. Apakah Anda mengerti apa itu kesuburan tanaman? Jika Anda bertanya kepada para ahli dan penyuluh, maka Anda akan menerima jawaban yang rumit dan tidak akan Anda pahami seumur hidup. Jadi, semua metode pertanian yang umum saat ini sengaja dibuat serumit mungkin. Tujuannya hanya satu, mereka ingin mengubur dalam-dalam setiap potensi yang dimiliki petani, agar para petani terjebak pada lingkaran yang dibuat oleh korporasi. Dengan begitu, petani harus membeli setiap hal untuk pertanian mereka dengan harga yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh petani. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apa itu kesuburan? Untuk menemukan jawaban terbaik, cukup tanyakan pertanyaan tersebut pada alam. Alam akan menjelaskan kepada Anda dengan sangat mudah dan sederhana. Dan untuk mengamati bagaimana kesuburan terbentuk, lihatlah di bawah pohon di hutan. Bagaimana alam memproses dedaunan dan materi organik yang berguguran, menguraikannya menjadi nutrisi yang terus berputar dari waktu ke waktu. Selama ini kita hanya diajari bagaimana membuat kompos di luar lahan dan memberikannya ke lahan pertanian. Tapi jika kita benar-benar mengamati, maka kita akan menemukan bahwa alam sepenuhnya mandiri. Mereka tak bergantung dari kompos yang Anda buat atau Anda beli dari toko. Inilah yang saya rasakan selama lebih dari 30 tahun menjalani pertanian organik. Bahwa keterampilan pertanian itu sangat mudah dimengerti dan mudah diterima akal sehat. Alam akan mengajarkan Anda yang bahkan anak kecil pun akan mudah memahaminya. Dan saya benar-benar menegaskan kepada Anda semua yang berada di sini, setelah kuliah ini, pergilah ke alam terdekat di lingkungan Anda, hutan, pegunungan, dan sebagainya. Renungkanlah setiap hal yang saya ucapkan, dan Anda akan menemukan pelajaran yang sangat berharga yang tidak pernah Anda jumpai seumur hidup Anda. Rekan-rekan petani sekalian, sebagai orang Korea, saya selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa jika yang baik diberikan secara berlebihan, maka dia akan menjadi buruk. Seperti jika Anda diberikan terlalu banyak oksigen, maka Anda akan mati. Jika Anda meminum terlalu banyak air, itu akan menjadi masalah besar. Atau api yang terlalu besar akan menghanguskan Anda walau kita membutuhkannya untuk memasak. Dan banyak hal lain yang bisa kita jadikan sebagai analogi. Pada suatu waktu, germanium menjadi populer sebagai bahan pertanian. Setelah itu, selenium dan silika menjadi populer. Kini belerang menjadi tren di kalangan petani Korea. Sepertinya, akhir-akhir ini, menggunakan belerang menjadi wajib dalam pertanian kita. Namun jika Anda berpegang teguh pada prinsip orang Korea yang sesungguhnya, maka Anda harus berpikir bahwa belerang memang benar dibutuhkan. Tapi jumlah yang berlebihan bisa menjadi masalah. Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada substansi apa yang Anda masukkan ke dalam bidang tanaman. Dan orang banyak mengabaikan fakta bahwa terlalu banyak zat baik justru dapat merusak tanaman mereka. Selain itu,
Tren baru pertanian juga terjadi pada bakteri fotosintesis dan bakteri fiksasi. Ironisnya, para petani berpikir bahwa semakin banyak mereka diberikan, maka akan semakin baik bagi tanah dan tanaman. Rekan-rekan kita yang luar biasa dari pemerhati lingkungan telah membuktikan bahwa kampanye ini adalah akal-akalan dari perusahaan-perusahaan tertentu guna mempromosikan produk mereka di masa mendatang. Mereka melakukan kampanye ini melalui para penyuluh pertanian di daerah-daerah, dan ada pendanaan besar di situ. Memang benar kita bisa membuatnya sendiri, tapi jika ada produk siap pakai, apakah orang-orang tidak akan membelinya? Korporasi pertanian hanya menyebarkan jenis mikroorganisme tertentu untuk digunakan di pertanian. Saat ini, hanya ada 3 mikroorganisme saja yang gencar dipromosikan oleh lembaga pertanian kita. Sebenarnya ada puluhan juta, bahkan lebih jenis mikroorganisme baik yang dapat digunakan di pertanian. Dan setiap daerah memiliki mikroorganisme mereka masing-masing sesuai iklim dan kondisi wilayah. Rekan-rekan petani sekalian, jika kita hanya memasukkan mikroorganisme tertentu ke dalam tanah, maka keseimbangan tanah akan rusak. Selama periode 1980-an, telah ditemukan bahwa penggunaan mikroorganisme tertentu dalam jangka panjang justru dapat menimbulkan masalah besar bagi tanah. Jadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tanah, terutama mikroorganisme lokal. Namun sekarang pendidikan pertanian kita seperti hilang ingatan dan melupakan fakta-fakta ini. Semuanya seperti menitik beratkan pada subjek tertentu yang akhirnya akan menimbulkan gejala candu bagi para petani. Padahal keseimbangan adalah hal penting dalam pertanian. Seperti tubuh kita yang harus mendapatkan keseimbangan nutrisi agar sistem imunitas terjaga dan kita tidak mudah sakit. Inilah alasan terbesar dari banyak petani menjadi putus asa setelah menjalani pertanian organik, karena mereka tidak memahami prinsip keseimbangan dan mereka tidak memahami prinsip dan cara kerja alam. Mereka terus bertahan dengan cara berpikir konvensional, mengejar kepraktisan tanpa subjek yang jelas. Sederhananya, mereka menjalankan pertanian organik dengan sangat sembrono. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang keserakahan manusia. Serakah adalah sifat alami manusia, tapi Anda harus bisa membedakan antara keserakahan yang dipengaruhi akal sehat dan keserakahan yang dipengaruhi oleh kegelapan. Saya adalah orang yang serakah. Anda, kita semua adalah orang yang serakah. Kita secara fundamental adalah orang yang berdosa jika berusaha melawan sifat serakah ini. Ini adalah sifat yang sangat alami. Dalam bertani, kita menginginkan mendapatkan hasil yang maksimal untuk setiap unit lahan. Semakin tinggi hasilnya, semakin baik untuk kita. Itu adalah sifat serakah yang masih dilandasi akal sehat selama semua praktek yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mempertahankan kearifan alam. Rekan-rekan petani sekalian, saat ini petani terus menghabiskan uang untuk omong kosong dan akhirnya bangkrut, lalu terjerat hutang yang besar. Nenek moyang kita menyebutkan bahwa jalan seorang petani adalah jalan orang suci. Ketika Anda berjalan di jalan yang suci, maka jalan itu akan membawa kekayaan bagi Anda. Maka mulai saat ini, berusahalah secara perlahan untuk kembali pada alam. Berusahalah untuk mandiri dari produk pertanian yang hanya menghabiskan uang Anda. Beralihlah ke pertanian dengan biaya sangat rendah dan biarkan alam menjadi pemandu Anda. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal-hal teknis terkait segala filosofi yang sudah saya sampaikan dan apa saja yang harus Anda persiapkan untuk memulai metode pertanian ini.